Jelas Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, di pertemuan kita di pagi hari ini, kita lanjut pembahasan kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ungkit dan ulang kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, maka dari itu, kita sebagai Muslim yang hakiki mempelajari bagaimana Rasulullah SAW berakhlak sesuai dengan akhlak Islamiyah. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya. Ya. Di bab ini kita bisa lihat ya, salah satu bentuk dari sedekah. Nah, sedekah mempunyai banyak pintu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi tidak hanya dengan harta, ya. Tidak hanya dengan barang-barang berharga yang bernilai di mata manusia. Ya. Namun kita bisa lihat di sini, ya, sedekah ya, tidak harus dengan harta yang besar. Ya. Bahkan di hadis-hadis yang lain, ya, bentuk dari sedekah itu ya bisa berawal dari senyuman ya, kepada sesama saudara se-muslim. Nah, dari itu ya, kita bisa lihat di hadis ini ya, dari sahabat Ibnu Abbas ya, ia berkata ya, ketika Lais ya mengabarkan kepada kami ya, dari Tawus ya, yang berisikan bagaimana ya, dari riwayatnya Ibnu Abbas ya, yang lebih tepatnya ya, ia berkata pada tubuh ya, pada jasad Nabi Adam ya, terdapat 360 persendian. Nah, dari mana para sahabat mengetahuinya? Dari Rasulullah, dan Rasulullah SAW ya tidak mungkin berbohong dalam sabdanya. Ini telah mengalahkan ya teknologi zaman sekarang ya, perkembangan medis ya. Zaman dahulu ya, pada saat Rasulullah SAW ya telah mengetahui hal-hal yang berbau medis. Seperti pada hadis ini, ya. Setiap keturunan Nabi Adam, setiap manusia memiliki 360 tulang atau persendian. Dan masing-masing wajib memberikan sedekahnya setiap hari. Nah, dari kaki kita, kita melangkah kemana ya, untuk kita beramal soleh. Dari tangan kita, apa yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita. Ya. Nah, dari ucapan kita, ya, 5 panca indera kita, apakah telah melakukan sesuatu yang ya baik kepada orang lain. Nah, dan semua anggota badan kita, apakah telah kita gunakan untuk beramal soleh. Nah, maka setiap kalimat yang baik itu adalah sedekah. Ya. Nah, seperti yang tadi anak ungkit ya, para jamaah sekalian, ya, tidak harus dengan harta. Bahkan dengan ucapan yang baik dari yang kita ucapkan, yang kita lantunkan, itu adalah bentuk dari sedekah. Ya. Nah, seperti para sahabat yang mulai bangun tidur dengan sholat malam, berzikir, membaca Al-Quran, ya, sebelum menjelang subuh. Itu adalah bentuk sedekah ya, yang mungkin kita bisa amalkan ya. Nah, seperti habis sholat subuh ya, mungkin kita bisa zikir pagi, ya, membaca Al-Quran walaupun hanya 1 atau 2 halaman, itu cukup para jamaah sekalian. Ya, sebagai bentuk sedekah kita di awal hari. Ya. Nah, mungkin setelahnya menjelang siang, ya, ketika kita berinteraksi dalam pekerjaan kita atau aktivitas kita, nah, kita ucapkan kepada ya orang-orang di sekitar kita ya, dengan ucapan yang baik dan tidak menyinggungnya atau seperlunya kalau misalkan kebutuhannya penting. Saat malam hari pun kita disyariatkan untuk membaca ya doa tidur, ya membaca trikul ya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas pun ayat kursi. Itulah bentuk sedekah kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Itulah bentuk sedekah. Nah, kemudian yang kedua, bentuk pertolongan. Ya.
Nah, bagaimana jasad kita, ya fisik kita menolong orang lain, ya, yang kesulitan, dan itu adalah bentuk sedekah juga. Ya. Baik menemui orang yang kesulitan, ya, ketika di jalan, ya, ataupun kita membantu saudara-saudara kita, ya, di tempat kita beraktivitas atau bekerja, itu adalah bentuk dari sedekah. Ya. Apalagi ya ketika sudah berkeluarga, ya, ini adalah bentuk sedekah yang paling besar. Itu kepada keluarga kita sendiri. Ya. Nah, kepada orang tua yang mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada anaknya, ya. Kepada anaknya, ya, dari anaknya juga, ya, yang men-sharing ilmu yang ia miliki kepada kedua orang tuanya. Nah, nah, inilah ya bentuk dari sedekah. Nah, kemudian ya, yang ketiga, perkara yang ketiga, yang memberi minum, ya, atau memberi air minum, ya, pada saudara kita, itu adalah bentuk dari sedekahnya. Bahkan ya hal sekecil ini yang mungkin kita tidak terfikirkan, ya, di tengah jalan, ya, ketika kita melihat ada, ya, pengendara ojek online yang mungkin, ya, sedang keletihan atau apa, kita tidak memikirkan untuk membantu, ya, maupun hanya se sebotol air mineral gitu ya. Namun itu di mata Islam, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk sedekah. Nah, maka para jamaah sekalian jangan meremehkan amal sedikit apapun, ya, karena itu bisa menjadikan amal jariah kita, bentuk dari sedekah kita. Ingat para jamaah sekalian, ya, di hadis kedua dari hadis Arba'in, ya, ya, hadis dari Umar bin Khattab, ya, Amirul Mukminin, ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dari niat. Apa yang dimaksud amal itu dari niat? Yaitu besar balasannya atau besar, ya, kedudukan amal itu tergantung dari niatnya, bukan apa yang diberikan. Ya, mungkin banyak ya para jamaah sekalian orang yang memiliki harta yang Masya Allah, ya, rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah dengan mudah sekali, namun niatnya tidak begitu ikhlas, atau niatnya tidak begitu condong pada suatu amalan, tidak benar-benar memaksimalkan niatnya pada suatu amalan. Berbeda dengan orang yang bisa atau bersedekah dengan semampunya. Dia ingin bersedekah walaupun hanya seminggu sekali, mungkin pada hari Jumat, ya, atau hari-hari yang lain ketika ia memiliki, ya, kelebihan rezeki, ya, dia niatkan tiap minggunya mungkin. Nah, siapa tahu jamaah sekalian, ya, amalan inilah yang dilihat mata manusia sebagai amalan yang sedikit, namun di mata Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang pahalanya begitu besar. Semoga kita menjadi hamba Allah yang menjadikan setiap amalan kita maksimal, ya. Nah, sehingga bisa menjadikan pemberat amal soleh kita dengan begitu besar amal-amal soleh yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, ya, bentuk sedekah juga, ya, yaitu menyingkirkan gangguan di jalan, ya. Nah, ketika ada di, ya, kita bisa lihat, ya. Nah, walaupun kalau di Indonesia ini, ya, para jamaah sekalian, ya, gangguan di jalan itu paling besar, ya. Itu jalan yang berlubang, ya. Mungkin bagi para jamaah sekalian yang berkendara, apalagi pengendara motor mungkin, nah, akan merasakan, ya. Nah, namun seperti barang-barang yang lain, seperti ada dedaunan, ya, atau misalkan batang pohon, atau misalkan pecahan beling, ya, yang bisa mengganggu, ya, di jalan, ya, ketika kita menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan tersebut, itu adalah bentuk sedekah, ya. Nah, walaupun terlihat sepele, bahkan orang lain, ya, memandangnya sebelah mata, kenapa seorang hampir harus seperti ini seperti itu, ya, diremehkan, ya. Namun ini adalah bentuk sedekah. Inilah pendorong kita, ya, pada jamaah sekalian. Jadi hadis Al-Quran selain menjadi pengingat kita, peringatan bagi kita, ya, ketika kita melakukan kesalahan, dan juga di sisi lain sebagai pendorong amal kita. Nah, kenapa? Ya, karena seorang Muslim yang hakiki, ya, ketika dibacakan Al-Quran, ya, wajilat qulubuhum, ya, artinya seperti bergetar.
seperti ada dorongan dalam hati kita untuk beramal. Nah, itu bentuk dari ya pendorong-pendorong amal soleh kita ya. Hadis dan juga Al-Quran ya, termasuk dari hadis ini, yang mana setiap anggota tubuh kita ya setiap harinya harus benar-benar bisa bersedekah. Ya. Nah, tidak perlu besar, ya, namun kita rutinkan. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian. Ya. Nah, lagi-lagi bagaimana dalam Islam itu benar-benar dicela ya. Orang-orang yang sering mengadu domba, berselisih, ya, memulai keributan di tengah masyarakat. Ya. Nah, inilah ya harus kita hindari. Nah, seperti di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mustabani ma qala fa'alal badi." Ya. Jadi ketika ada dua orang yang saling bercekcok ya atau mengadu mulut, ya, nah, maka dosanya ya ditanggung kepada al-badi. Al-badi itu yang memulai. Ya. Malam ya tadi mazlum. Ya, selama orang dicaci itu tidak membalasnya. Nah, jadi syaratnya para jamaah sekalian, ya, ketika ada percekcokan ya atau eh, suatu permasalahan ya yang sampai harus ada keributan, ya, kita diam saja, nggak usah membalas, ya. Karena dosanya ditanggung oleh yang memulai tersebut. Hmm, nggak usah dibalas ya. Permasalahan-permasalahan yang tidak penting seperti itu. Ya. Nah inilah ya, Islam itu membawa kedamaian. Buat apa hidup kita banyak permasalahan ya kan? Permasalahan dari Allah Subhanahu wa taala kita selesaikan. Kalau dari manusia kita cuekkan saja, buat apa ya? Selama permasalahan itu ya tidak menyangkut pekerjaan kita, ya, atau tidak menyangkut kepada urgensi. Permasalahan-permasalahan sepele buat apa kita tanggung ya? Apalagi sampai ranah nyemplung ya atau misalkan mengurusi hidup orang lain ya. Nah, ikut campur kepada hidup orang lain. Nah, ini dilarang dalam Islam ya. Nah, nanti ada hadis bagaimana Islam itu membuat koridor ya, membatasi kita untuk mencampur baur kepada kehidupan orang lain. Nah, maka pada hadis yang lain para jamaah sekalian ya, atau di perkataannya salah satu ya, perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan ya, cukup dicap sebagai seorang pembohong ketika ya ada seseorang yang mengungkapkan ya atau menceritakan seluruh perkara yang ia ketahui. Ya, ada orang nih tetangga melakukan ini dan itu langsung cerita kepada teman-teman dekatnya atau kepada tetangga-tetangga yang lain. Tidak ada yang terlewatkan ya, dari kabar yang ia miliki disebar semua. Ya. Nah, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah taala cukup ya, dicap sebagai seorang pembohong ya, ketika kebiasaannya ya itu adalah mengumbar seluruh berita yang ia ketahui. Maka kita jaga ya perkara-perkara orang yang tidak perlu kita umbar ya. Buat apa ya? Cukup Allah Subhanahu wa taala dan juga pelakunya saja yang tahu. Buat apa kita mencari-cari kecuali kebiasaannya merugikan. Kemudian kita lanjut ya ke hadis 425. Nah, Rasulullah SAW ya, bertanya kepada para sahabatnya, nah, tahukah kalian dengan tentang al-iddah? Ya, al-iddah itu ya, seperti di hadis ini ya, memprovokasi, ya, mencari masalah kepada orang lain dengan cara provokasi. Ya. Nah, anil abdoh, afwan, iddoh atau addoh sama ya. Nah, maka kata para sahabat ya, berkata, qalu ya Allah wa rasulahu a'lam. Ya. Allah dan juga para rasulnya lebih mengetahui. Ya. Nah, lalu Rasulullah SAW menjawab ya, al-iddah atau al-addah ya ini pakai ain ya para jamaah sekalian. Ya membawa berita dari orang
orang yang lain dengan maksud merusak hubungan. Ya, kalau kita mengadu domba ya, nah maka dicela ya tentu ya, mengadu domba ya dalam bentuk apapun ya. Seperti di hadis, salah satu hadis yang mungkin kita kenal ya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Ketika ada seseorang yang sering menyebar fitnah, ya, sesungguhnya itu lebih buruk perbuatan daripada orang yang sering membunuh saudaranya. Lagi-lagi tentang adu domba, menyebarkan fitnah, ya, kabar-kabar yang tidak benar. Makanya para jamaah sekalian, ya, ini mungkin yang dirasakan oleh penuntut ilmu juga ya. Ketika kita mencari suatu ilmu atau ingin memberikan ilmu kepada orang lain ataupun kabar, pastikan dahulu kabarnya dari mana, ya, hadisnya benar atau tidak, ya. Kemudian kita tafsirkan dengan benar atau tidak atau kurang bahkan. Makanya wallahu a'lam ya. Ilmu-ilmu yang kita sampaikan itu ya harus dipastikan dahulu sebelum kita sebarkan kepada orang lain. Ya, begitu juga dengan kabar, pastikan dulu kabarnya benar. Ya, dalam hadis, salah satu hadis Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW mencela orang yang suka qila waqal. Apa itu qila waqal? Qila waqal itu kabar burung. Ya, jadi kalau qila waqal itu dalam bahasa Arab katanya sih begini, katanya sih begitu. Nah, itu namanya qila waqal. Rasulullah SAW sangat mencela ya, kepada para sahabat yang melakukan qila waqal ya, atau kabar burung ya, yang tidak pasti gitu. Kemudian di hadis selanjutnya ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ya memberi wahyu kepadaku ya supaya kalian saling rendah hati ya. Tidak takabur, tidak sombong, dan janganlah kalian ya berbuat zalim kepada yang lain. Sikap salah satu yang dipuji dalam Islam adalah sifat tawaddu. Yang mana tawaddu itu kebalikan dari ujub ya. Ujub itu sombong ya, atau membanggakan diri ya. Nah, jadi kalau kita dapat suatu amalan ya, atau misalkan suatu kelebihan dalam amalan kita, janganlah kita ujub ya, janganlah kita sombong ya. Nah, karena Allah itu maha membolak-balikan sesuatu. Nah, mungkin hari ini kita bisa membanggakan diri kita, namun na'udzubillah ya di esok harinya atau mungkin nggak nyampe hari esok, Allah Subhanahu Wa Taala membalikkan fakta yang kita dapatkan dengan suatu perkara yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka dari itu kita jaga ya sifat kita dari ujub, ya, membanggakan diri kita. Ya. Nah, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari takdirnya Allah. Maka cukuplah kita bersyukur. Tidak harus sampai kita umbar-umbar apa yang kita miliki, prestasi apa yang kita punya. Ya. Tidak perlu diumbar-umbar. Maka dari itu, jagalah dari sifat kita rendah hati dan juga ujub ya. Jauhkanlah dari sifat ujub ya. Nah, kemudian kita lanjut ke hadis selanjutnya, ya, ke bab selanjutnya, afwan. Ya. Nah, ketika ada dua orang yang saling menghina. Nah, seakan-akan ya adalah dua syaitan yang saling menjelek-jelekan dan mendusta. Nah, kita tahu ya para jamaah sekalian, ya seperti yang jamaah ketahui, bahwasannya setiap dari pembuluh darah kita ini ada syaitan, ya. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan dalam ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, ketika darah yang mengalir di dalam diri kita, sesungguhnya ada syaitan yang siap-siap untuk membisikkan makar kepada kita, ya, atau tipu daya. Maka syaitan itu para jamaah sekalian, dia akan terpicut oleh perlakuan kita. Ketika iman kita turun, maka ya syaitan itu akan mudah membisikkan. Inilah ya. Maka ketika ada seseorang yang saling mencela, sesungguhnya itu adalah ya keinginannya syaitan. Yes, akhirnya bisa untuk mengambil alih badan ini untuk saling mencela. Ya. Jangan sampai kita terjerumus ya. Makanya para jamaah sekalian, Rasulullah SAW banyak sekali dalam hadisnya ketika dicela oleh ya
seperti celah oleh kaum Thaqif di kota Taif, kaum Yahudi di kota Madinah, kaum Quraisy di kota Mekah, ya, bangsa Persia di kota eh, Syam, ya, bangsa Romawi di kota Mu'tah. Rasulullah SAW banyak sekali menerima celaan, kemudian Rasulullah SAW hanya diam. Gak Rasulullah SAW jawab, ya, diam. Dan nggak pernah sama sekali Rasulullah SAW mencela kembali, ya, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Quraisy. Ya, nggak pernah Rasulullah SAW kembali mencela. Yang mencela itu Allah. Rasulullah SAW hanya menyampaikan. Ya. Bahkan di perang Badar, ya, kalau jamaah sekalian tahu kisahnya, dari 83 tawanan, ya, kaum kafir Quraisy di perang Badar, 82-nya itu dibebaskan. Ya. Yang satunya, ya, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung untuk mengkisos beliau, mengkisos dia, ya, ketika menjadi tawan. Yang lainnya dibebaskan. Walaupun, ya, perkara ini dicela sendiri oleh Allah, ya, seharusnya, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, para tawanan perang Badar itu harus dipenggal seluruh, ya, seperti pendapat Umar. Namun, ya, ini hanyalah angkil bil asbab, ya, usaha dari Rasulullah SAW untuk membebaskan saudara-saudaranya di kota Makkah. Maka kita lanjut ke hadis selanjutnya, ya, dari sahabat Yazid, ya, Abdullah, ya, dari sahabat Iyad bin Himar, ya, bahwasanya Rasulullah ia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, nah, dua orang yang saling memaki, ya, adalah syaitan yang saling menjelek-jelekan dan juga mendusta. Ya. Nah, jadi ketika ada dua orang yang saling mencela, sesungguhnya itu adalah dalam kendalinya syaitan, ya, atau dalam bisikannya syaitan, sehingga akalnya itu terkadang kalau kita ajak bicara orang yang emosional, ya, itu kadang kurang apa ya, masuk, ya, perkataan kita, karena kondisinya sedang akalnya sedang tidak sehat gitu, ya. Maka kita diamkan saja, jauhi sudah. Nah, kemudian, ya, Iyad bin Himar berkata, ya, aku lalu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang mencaciku, ya, di hadapan kelompoknya, ya, di hadapan orang banyak dan menzolimiku, lalu aku membalasnya, apa aku mendapatkan dosa? Nah, ini yang terjadi pada zaman kita, ya, banyak yang membalas perbuatan orang lain, ya, namun dengan syarat harus timpal, ya, kalau lebih, ya, tentu tidak boleh, harus timpal. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ya, dua orang yang saling mencaci, ya, seperti, ya, syaitan yang saling membunuh dan juga saling membohongi. Nah, seperti hadis yang tadi kita bahas bahwa uh, sampai kalau bercekcok, ya, ini sampai cekcok, ya, para jamaah sekalian, ya, sampai masalahnya panjang gitu, terus menerus, ya, bahkan mungkin sampai menyimpan dendam. Itu sebetulnya keinginannya syaitan. Namun syaitan itu kan tidak tampak gitu, ya, tidak terasa. Dari itu, kalau kita melakukan hal seperti ini, sebelum kita naik emosional, kita jauhi dulu. Ya, jauhi. Makanya cukup, ya, kalau kita lagi emosi itu diam, diam dulu. Ya, karena kalau kita mengucapkan sesuatu, nah, ada api yang baru gitu. Yang api ini nggak tahu kapan padamnya gitu kan. Maka diam, diam, diam itu cukup sudah pada zaman sekalian. Ya. Inilah, ya, yang disyariatkan oleh Islam. Ya. Kemudian, ya, di hadis yang lain, ya, masih dalam hadis Iyad bin Himar, ya, aku pernah berperang melawan Rasulullah SAW, lalu aku memberi beliau hadiah seekor unta betina, ya. Nah, unta betina itu lebih mahal, ya, para jamaah sekalian, daripada unta jantan.
Namun ya, beliau menolaknya dan berkata, sesungguhnya aku tidak senang terhadap pemberian orang-orang musyrik. Hmm. Ya, dia di sini ya, bahwasannya Rasulullah SAW ya menolak pemberian dari musyrikin ya. Namun bukan dimaksud ya, nah, untuk menghinakan iya ya. Namun di sini tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang musyrik ya, kecuali jika terdapat maslahat yang bersifat umum dan juga ataupun khusus ya, maka diperbolehkan. Nah, kalau misalkan di zaman sekarang ya, para jamaah sekalian, ya, kalau kita tidak bisa menolak ya, pada suatu pemberian, ya takut menyinggung perasaannya, sudah terima saja. Nah, namun kalau hadiahnya berbau suatu yang haram gitu, ya, takut yang ditakutkan ya, ya berikan saja kepada orang lain. Gitu. Nah, inilah yang dialami oleh Iyad bin Himar sebelum beliau masuk Islam, yang ia kisahkan dalam hadis ini. Nah, sampai hadis 428 para jamaah sekalian, ada yang ditanyakan ya, tentang perkara uh, mencela ya di antara kedua belah pihak ya. Ada yang ditanyakan mungkin para jamaah sekalian? Insya Allah cukup Ustaz. Kalau cukup ya, kalau tidak ada, kita lanjut kembali masih sifat mencela, mencaci ya. Nah, dalam hadis ini ya, dalam bab ini ya, mencela atau memaki sesama muslim adalah bentuk salah satu kefasikan. Ya. Ini para jamaah sekalian ya, mungkin sudah tahu ya, salah satu sifat fasik adalah orang yang suka mencela. Kita bisa lihat para jamaah sekalian, akhlak seseorang itu ya dari ucapannya salah satunya. Orang tersebut ucapannya kotor, kasar, ya tentu akhlaknya juga seperti itu. Nah, orang tersebut suka mencaci maki ya, maka dia sifatnya pun sombong dan suka merendahkan orang lain. Ya, itu tidak bakal terlepas para jamaah sekalian, itu pasti. Ya. Maka dalam hadis ini ya kita bisa lihat dari sahabat ya Muhammad bin Sa'id ya bin Malik ya, dari sahabat Sa'ad bin Malik dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mencaci orang ya, sesama saudara muslim adalah bentuk dari kefasikan ya. Nah, maka di sini ya Islam itu sangat menjaga hak sesama muslim ya. Ketika kita mencela atau merendahkan orang lain bahkan di depan orang banyak, berarti kita mencoreng hak orang lain ya. Nah, karena hak kita sesama muslim itu menjaga nama baik persaudaraan kita sesama muslim kita. Maka ketika ada perbuatan yang um, kalau di Indonesia itu ada hukum ya perbuatan tidak menyenangkan ya, atau merusak nama baik gitu kan. Nah, itu bentuk dari pencorengan ya, um, mencoreng hak orang lain. Itu tidak diperbolehkan juga dalam Islam ya. Menghina ya. Bahkan atau mungkin bahkan sampai celaan tersebut terus-menerus dilantunkan oleh orang banyak ya. Atau menjadi dikenal sebagai celaan-celaan tersebut ya. Maka itu sebagai dosa jariah yang akan terus-menerus menempel pada orang pertama yang mengucapkan. Maka hati-hati ya para jamaah sekalian dalam berucap bahkan sampai menghina. Kemudian di hadis yang lain ya dari sahabat Anas bin Malik ya, ia berkata tidak pernah Rasulullah SAW itu berkata kasar dan juga kotor. Nah, tidak pernah juga melaknat ya kecuali dengan laknatnya Allah, dan juga tidak pernah memaki ya. Nah, Rasulullah SAW hanya ya uh, celaka ya, mungkin memberikan celaka kepada orang-orang yang merugi misalkan, atau kepada orang-orang yang murtad gitu. Nah, dan ketika dicaci beliau hanya berkata semoga dia sering bersujud ya. Maksud di sini Rasulullah SAW ya semoga ya yang mencaciku ini ya bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia diwafatkan. Makanya para jamaah sekalian ya, hadis tentang taubat itu banyak.
Ya, karena kita nggak tahu berapa banyak dari ucapan kita atau perbuatan kita yang telah melukai orang lain. Yang mana orang tersebut mungkin tidak akan ridho sampai akhir hayatnya. Yang mana kalau dia tidak akan ridho sampai akhir hayatnya, maka ya kita akan menjadikan itu hutang di kontoroh kita sebagai pembalas amal buruk kita sebelum masuk surganya Allah. Ya. Maka kita bertobat kepada Allah, ya, meminta ampun dalam segala bentuk kemaksiatan kita, ya, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita sengaja, ya. Dan itu ya kita minta maaf dengan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat, ya. Nah, inilah ya, bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang agung, ya. Tidak juga keji, tidak melaknat, tidak mencela, ya. Hmm. Maka inilah ajakan kita, ya, ajakan kepada kaum muslimin. Jadi jangan hanya mengaku saya sebagai seorang muslim, nah, tapi perilakunya tidak mencerminkan bahwa dia seorang muslim yang hakiki. Ya. Nah, lantas untuk apa ia menyandang sebagai seorang muslim, ya? Kalau akhlaknya pun tidak beda dengan orang-orang kafir, bahkan mungkin lebih buruk. Nah, ini sebagai tolak ukur kita, ya, penyemangat kita. Ya. Dia sebagai agama yang sangat memandang akhlak itu sebagai pintu untuk amalan, ya, bahkan Rasulullah SAW, ya, dakwah itu, ya, yang dimulai itu dari akhlaknya. Ya. Maka dari itu kita juga seperti itu. Ya. Amalan kita itu yang pertama kita lakukan adalah memperbaiki akhlak kita. Al-adab qoblal ilm, ya, atau al-adab qoblal amal, ya. Akhlak dahulu, adab dahulu sebelum beramal. Nah, itulah sepatutnya, ya, yang harus kita jaga. Nah, kemudian di hadis selanjutnya, ya, dari Abdullah, ya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim, ya, fusuku wa qitaluhu kufur, ya. Mencaci sesama muslim itu perbuatan fasik dan memeranginya, ya, masuk perbuatan kafir, ya. Nah, yang dimaksud apa, ya? Nah, yang dimaksud, ya, dari hadis ini, ya, bagaimana uh, kekufuran, ya, diartikan sebagai kufur nikmat di sini, ya, perbuatan kafir, ya, atau kufur, ya. Nah, jadi bukan kafir masih keluar dari agama, ya. Ya. Maksudnya adalah perbuatan kufur, ya, ketika kita memerangi sesama seorang muslim, ya, bahkan kita mengajak orang lain, ya, untuk memerangi seseorang, ya. Nah, ini perbuatan kufur dalam Islam, ya. Nah, kufur itu durhaka kepada Allah, ya. Nah, ini perbuatan kufur, ya, yang mana ancamannya sangat keras, ya, pada orang-orang yang kufur, ya, terdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ada itu, ya, memerangi sesama muslim, ya, tidak diperbolehkan, ya, karena ini adalah bentuk-bentuk dari sifat-sifat orang kafir, ya, yang bisa menurunkan iman kita, ya. Karena yang memerangi sesama muslim adalah perbuatan orang kafir, ya, bukan perbuatan sesama muslim. Maka jangan sampai kita menjadi salah satu yang disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang mana Rasulullah SAW menyampaikan, ya, nanti di akhir zaman, ya, umat muslim itu seperti buih di lautan, ya, atau gelembung di lautan yang banyak namun tidak berarti, ya, mudah pecah. Jangan sampai kita menjadi muslim yang seperti itu, ya. Makanya para jamaah sekalian, ya, kualitas itu tidak diukur oleh jumlah, namun diukur dari bobot yang ia miliki. Nah, maka semoga kita menjadi seorang muslim yang memiliki bobot amal soleh dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut, ya, ke hadis selanjutnya. Jadi sahabat Abu Dzar, ya, bahwasanya ia mendengarkan Rasulullah SAW berkata, ya, tidaklah orang yang memaki orang lain, dengan sebutan fasik dan juga
kafir, ya. Nah, ini sebagai celaan ya kepada orang lain. Ya, janganlah kalian ya menuduh fasik atau menuduh orang lain dengan tuduhan kafir ya. Jadi para jamaah sekalian ya, mungkin uh, ini juga mungkin ada beberapa ya kaum muslim yang biasa ya. Oh, perbuatan ini perbuatan ya kafir, maka kamu adalah orang kafir atau fasik ya. Jangan ya, jangan kita cela. Walaupun perbuatan memang dia memang tidak benar gitu mungkin ya. Namun jangan sampai kita hardik dengan perbuatan dengan seorang yang fasik atau kafir. Nah, mainkan kalimat itu kembali kepada diri. Nah, makanya pada dengar ya, para jamaah sekalian, ya, kalimat itu adalah doa, ya, ucapan kita itu adalah sebagai doa. Ya. Maka jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang buruk kepada orang lain, bahkan sampai mencap dia adalah orang yang fasik dan juga kafir. Ya, akhirnya, ya, ucapan ini akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, seperti mendoakan kefasikan dan juga kekafiran kepada diri kita. Hmm. Padahal sejatinya mungkin orang yang kita telah ya atau yang kita maki tidak seperti yang kita caci tadi ya. Untuk bilamin dalik ya. Ini dalam bentuk apapun ya para jamaah sekalian. Zaman sekarang itu ya karena mudahnya media sosial ya kadang ya para masyarakat itu mudah sekali mencaci, mencela orang lain tanpa dasar ya. Nah, orang tersebut tidak tahu orang yang ia caci kehidupan seperti apa, keseharian seperti apa. Kemudian ya kita cela dengan uh, sejadi-jadinya ya. Hmm. Bahkan sampai menentukan ya seperti menentukan seperti Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir ya. Ini orang nggak bakal seperti ini, nggak bakal seperti itu. Ya, padahal ya, mungkin yang orang yang kita caci tidak seburuk itu ya atau bahkan tidak seperti itu. Ya. Nah, maka cacian kita ini ya akan menjadi doa untuk diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di hadis setelahnya ya, dari sahabat Abu Dzar kembali ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengaku keturunan pada selain ayahnya, padahal ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka itu adalah perbuatan kufur. Ya. Nah, nah ini ya. Nah, barang siapa yang mengaku-ngaku bukan dari ayahnya, padahal ia mengetahuinya, ya. Nah, mengatakan bahwa ayahnya, ya, yang ia tidak ingin akui gitu ya. Atau di sini ya, bahasa kasar tidak mengakui ayahnya sendiri. Itu adalah perbuatan durhaka dan juga kufur. Nah, kemudian barang siapa yang mengaku termasuk kelompok suatu kaum padahal bukan dari mereka, maka ya menempati dirinya di neraka. Ya. Bukan bagian dari suatu kelompok, namun ia mengaku-ngaku. Ya, maka balasannya adalah nerakanya Allah. Itu telah menyiapkan tempat duduknya di api. Dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran atau dia mengatakan musuhnya Allah, laknatnya Allah kepadamu, padahal dia tidak demikian, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Ini ya, celaan-celaan berlebihan bahkan yang tidak benar, yaitu akan kembali kepada orang yang mencela. Nah, ini ya, harus kita hindari ya, jangan sampai kita mencela orang lain atau merendahkan orang lain ya, baik di belakangnya atau di depan matanya langsung, ya, di depan orangnya langsung, yang mana celaan itu akan kembali kepada ya, diri orang yang mencela tersebut, ya, orang-orang yang mencela tersebut, ya, seperti mendoakan keburukan untuk diri sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian ya, dari ya, sahabat uh, dari Qaulus Sulaiman Ibnu Surat ya, salah satu dari sahabat Rasulullah SAW ya, ia berkata ya, ada dua orang yang saling menghina ya, nah, dekat Rasulullah SAW. Salah satunya dari keduanya akhirnya marah hingga wajahnya merah dan berubah ya, sikapnya berubah.
jadi lebih kasar ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya sungguh aku tahu ya, suatu kalimat yang jika diucapkan niscaya akan hilang apa yang ia rasakan. Hmm. Atau itulah hilang dari kemurkaan orang tersebut. Lalu orang itu pergi dan menemui orang tersebut, lalu memberitahu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Lalu ya beliau berkata, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Orang tersebut menjawab, apakah engkau menganggapku sakit ingatan? Apakah aku gila? Gila ya. Nah, jadi di sini ya, eh, ucapan ta'awudz ya akan menghilangkan ya amarah ya, atau meredam ya rasa amarah. Ya ini anjuran ya ketika lagi emosional. Sebelum emosinya tambah naik, sadarkan dulu diri kita dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Walaupun di hadis ini ya, orang tersebut tersinggung ya. Nah, tersinggung ya. Namun inilah bentuk dari ya meredam amarah salah satunya ya. Dengan ta'awudz ya atau isti'adzah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hmm. Ini boleh kita praktekkan ya para jamaah sekalian ketika mendapat cobaan ya. Kalau cobaan tersebut ya seakan-akan mengganggu kita. Ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Nah, astagfirullah boleh ya. Nah, karena itu akan merendam amarah kita dan juga mengingatkan kepada diri kita bahwa segala kesulitan akan diiring dengan kemudahan ya. Seperti surat Al-Syarr, Al-Insyirah ya. Inna ma'al usri yusra. Sungguh setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada cobaan pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya ke hadis 435 ya. Dari sahabat Abdullah ia berkata ya, tidaklah ya di antara orang-orang Islam kecuali akan menutup aibnya ya. Jadi sesama muslim seharusnya ya saling menutup aib-aib saudaranya. Nah, apabila seseorang berkata kepada temannya kalimat hinaan atau menghina saudaranya, maka ia telah merusak ya hijab atau penutup ya dari aib-aib tersebut. Ya, dan apabila seseorang di antara keduanya mengatakan kafir ya atau menghardik kekafiran kepada yang lainnya, maka telah kafir di antara keduanya atau ya telah kafir orang yang menyebutkan pertama kali ya yang menghina. Nah, ini dia ya. Nah, jadi para jamaah sekalian ya, salah satu kewajiban kita untuk memenuhi hak sesama saudara muslim adalah menutupi aib saudara kita. Nah, maka disebut ketika kita berusaha menutupi aib saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hijab. Seakan-akan hijab ini menutupi aib-aib kita juga. Nah, namun apabila kita mencela orang lain ya atau bahkan memfitnah, maka hijab yang kita miliki dari aib-aib kita itu tuh seakan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya orang-orang akan melihat aib-aib kita itu atau akan lebih mudah melihat aib-aib kita ya ketika tiba-tiba saja ya aib kita sudah tersebar atau akhlak buruk kita mulai muncul karena Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan hijab atau penghalang dari diri kita ya, penghalang aib dari diri kita. Ya karena apa? Karena celaan yang sering kita ucapkan. Ini salah satu bentuk ya, manfaat bagi ya, hamba-hamba Allah atau kaum muslimin yang menjaga ya, ucapannya ya sebagai penutup juga untuk aib kita. Nah, maka dari sini kita bisa lihat ya ketika aib kita tidak ingin diumbar, ya tidak ingin dikatakan oleh orang lain, maka jangan mengumbar ya aib orang lain. Tutupilah ya aib saudara-saudara kita ketika aib kita ingin ditutupi. Hmm. Kita lanjut para jamaah sekalian ya. Nah, ini adalah sikap lain ya dari hadis Rasulullah SAW ya, tidak menghadap orang lain dalam
dengan celaan ya, atau pembicaraan yang tidak diperhatikan. Jadi kalau ada celaan, ya cuekin aja. Ini yang dimaksud dari bab ini ya. Maka dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi telah memberikan ya keringanan ya, pada suatu kerjaan, ya, tapi orang-orang tidak menerimanya. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW berkhutbah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan berkata, ya, kenapa orang-orang menghindar dari sesuatu yang telah aku perbuat, atau ya menghindar dari keringananku? Ya, demi Allah, sungguhnya aku adalah orang yang paling dikenal oleh Allah dan paling takut kepadanya. Ya. Maka di sini orang-orang yang telah ya mengabaikan ya, dari uh, perintahnya Rasulullah SAW dan juga keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang merugi, tercela. Ya. Dan maka dari hadis ini, ya, kita tidak boleh juga ya mencuekkan ya anjuran-anjuran dan juga peringatan dari Rasulullah. Ya. Nah, maka sungguh-sungguhlah kita dalam meneladani akhlaknya Rasulullah SAW dan menjadikannya sebagai uswatun hasanah ya, atau menjadi pedoman yang kebaikan ya, dalam kebaikan. Dan di sisi yang lain, ya hadis ini juga mencela bagi orang-orang yang berselisih atau tidak mengikuti sunnahnya Rasul. Ini ya, bagaimana kita harus meneladani Rasulullah SAW sebagai teladan kita yang sesungguhnya. Kemudian di hadis yang setelahnya dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW jarang menghadapi orang-orang dengan kebencian atau jarang membenci orang lain. Nah, suatu hari masuklah kepada beliau orang yang nampak pucat wajahnya. Setelah bangkit, beliau berkata kepada para sahabatnya, nah, ingin ya segera menghilangkan ya rasa pucat dari saudaranya tersebut ya, atau dari salah satu dari orang yang datang kepada beliau ya. Ya. Inilah ya salah satu Rasulullah SAW ya, inginkan ya sebagai kita berharap kebaikan kepada saudara kita ya. Ini adalah bentuk dari teladan kita ya menyadari Rasul. Kemudian di hadis yang panjang ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya mengutus ia dan juga Zubair bin Awam, dan kami menunggangi kuda. Kemudian ia berkata, ya, berangkatlah kalian hingga kalian sampai di Tamam ini, ya. Nah, taman ini dan itu, ya, pada suatu tempat ya. Di sana ada wanita yang memiliki kitab, ya. Dia penjual kayu bakar pada orang-orang musyrik. Maka bawalah ia kepadaku, ya. Kemudian ya Zubair dan juga Ali bin Abi Thalib ya mendatangi ya, wanita tersebut. Wanita itu sedang mengendarai untanya sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ya Zubair dan juga Ali ya bertanya, adakah engkau memiliki kitab? Yang menjawab ya. Nah, wanita tersebut menjawab, aku tidak memiliki kitab. Ya. Nah, lalu kami menggeledah ya pada dirinya dan untanya ya. Maka Zubair berkata, aku tidak melihatnya. Nah, kemudian ya Ali bin Abi Thalib ya menyampaikan tidak mungkin Rasulullah SAW berbohong demi jiwaku ya tambah di tangannya ya kalau engkau tidak ingin memberikan ya kitab ini maka aku akan ya melepaskan pakaianmu ya. Nah, diancam oleh Ali bin Abi Thalib ya akhirnya wanita tersebut ya mengeluarkan ya sesuatu yang ada di dalam pantatnya kemudian mengeluarkan bulu ya. Nah, kemudian bulu ini ya disampaikan kepada Rasulullah SAW ya. Nah, mendengar itu ya sahabat Umar bin Khattab berkata ya dia adalah orang yang sering menyurati atau memberi kabar kepada orang-orang musyrik ya, yang telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Nah, maka di sini Umar bin Khattab ingin memenggal orang tersebut, ya, wanita tersebut ya. Lalu Rasulullah SAW bertanya ya, kenapa engkau ingin melakukan hal tersebut ya? Jadi kenapa Umar ingin segera memenggal
ya wanita yang sering ya, mengeluarkan atau memberi kabar ya kepada orang-orang musyrik ya, atau memberi fitnah-fitnah kepada Rasulullah SAW kepada orang-orang musyrik ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab menjawab, ya, tidak lain karena aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku ingin ya memiliki kemampuan ya untuk menjaga agama Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, berbuatlah dengan benar wahai Umar. Bukan bukankah ya ia telah ikut perang Badar? Bukankah Allah telah ya Subhanahu wa taala telah melihat keadaan mereka orang-orang yang ikut perang Badar dan ia berfirman, ya, lakukanlah apa yang hendak kalian lakukan karena surga dipastikan menjadi balasan kepada orang-orang yang mengikuti perang Badar. Nah, ini kisah ya para jamaah sekalian. Nanti anak akan jelaskan ya kisahnya. Ya. Kemudian mata Umar ya mendengar tersebut ya bertobat. Dan ia berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, yang dimaksud di sini apa para jamaah sekalian? Jadi ya pada suatu kisah ya ketika ingin menerkam ya sebelum perang Afwan tahun 6 Hijrah itu uh, sebelum perang Afwan ya sedikit lupa. Hmm, ya sebelum perang Hudaybiyah ya. Nah, sebelum perang Hudaybiyah ya, ada salah satu sahabat ya, yang mengikuti uh, perang Badar ya. Kemudian ia ya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk uh, memata-matai kaum musyrik. Ya. Bagaimana kondisi kaum musyrik tersebut? Nah, maka ya di sini ya sahabat Rasulullah SAW tersebut ya memberi surat ya atau kabar bagaimana kondisi orang-orang musyrik tersebut. Ya. Yang mana akhirnya ya surat itu ya jatuh kepada seorang wanita yang memang ingin mencelakakan Rasulullah SAW ya sehingga kabarnya ya tidak sampai kepada Rasul. Maka mendengar hal ini ya Umar murka. Ya, kenapa ya sahabat tersebut bisa teledor atau uh, bisa sampai surat yang ia miliki itu jatuh kepada tangan seorang wanita. Nah, maka Zubair dan juga Ali mengejar wanita tersebut yang mempunyai surat ya, kabar tentang kaum musyrik. Yang kalau surat ini sampai kepada kaum musyrik, maka yang ada Rasulullah SAW akan dikepung ya. Kota Madinah akan dikepung. Maka mendengar hal ini ya, ketika benar adanya bahwa surat tersebut ya telah jatuh tangan ya kepada seorang wanita yang musyrik juga, maka Umar di sini emosi ya, ingin memenggal sahabat tersebut ya, yang tidak profesional ya dalam memata-matai ya, mengirim surat. Maka di sini ya Rasulullah SAW memperingati Umar, bukankah fulan tersebut ya sahabat tersebut ya adalah seseorang yang ya, salah satu sahabat yang mengikuti perang Badar ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan kepada orang-orang yang mengikuti perang Badar ini ya untuk berlaku apapun ya karena telah dijanjikan surga kepada mereka. Maka di sini Umar ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena ya berlebih-lebihan ya dalam mengancam ya atau bersikap kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah. Apalagi ia adalah salah satu sahabat yang uh, mengikuti perang Badar ya, berjihad di perang Badar. Salah satu sahabat yang berjuang di awal-awal ya, Islam ini baru bertumbuh ya. Karena perang Badar adalah perang pertama
yang dilakukan oleh kaum muslimin yang pada saat itu ya perlengkapannya tentu sangat minim. Makanya perang Badar adalah perang yang paling dipuji ya dalam Islam ya, sebagai pembuka kekuatan Islam di Jaziratul Arab. Inilah ya hadis-hadis yang bisa kita sampaikan ya tentang celaan ya yang mana dilarang dalam Islam ya. Yang mana ketika orang mencela atau menghardik orang lain dengan kekafiran ya, kefasikan ya. Kita bisa mungkin ya banyak di um, masyarakat katakan oh fulan itu orang yang fasik ya. Orang fulan itu ya kebiasaannya seperti kebiasaan orang kafir. Celaan-celaan inilah yang akan balik kepada orang tersebut ya. Kepada orang yang sering mencela ya. Dan jangan sampai kita mudah mencela orang lain karena celaan yang kita ucapkan kepada orang lain akan menjadi doa untuk diri kita sendiri. Wa iyadzubillah min dzalik. Nah, sampai hadis 438 para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup insya Allah. Insya Allah cukup Ustadz. Insya Allah kalau sudah cukup ya. Nah, kita akhiri ya pertemuan pagi hari ini sampai hadis 438 ya. Insya Allah yang ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini yang menjadi amal soleh ya yang jariah setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi ya amal soleh juga yang diberatkan menjadi pemberat amal soleh kita di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Ya, Anda minta maaf bila ada kekurangan atau kesalahan ya. Barakallahu fikum ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma Subhanakallah Subhanakallahumma rabbana wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Barakallahu warahmatullahi fikum wabarakatuh. Ustaz. Wafikum Assalamualaikum barakallahu. warahmatullahi wabarakatuh.